Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini berbicara tentang pertama ya, seorang orang Yahudi yang umur laki-laki sudah 14 tahun, ini tradisi Yahudi ya. Usianya 14 tahun mereka harus sudah mempunyai calon atau harus mempunyai tunangan. Saking wajibnya pernikahan di kalangan orang-orang Yahudi, jika anak itu sudah berusia 14 tahun tapi belum memiliki calon anak, maka kewajiban itu jatuh pada orang tuanya untuk mencarikan calon tunangan dari anaknya ini. Ini yang disebut dengan pertama. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu harus melakukan kidusin di bawah cupa. Artinya harus bertunangan dengan perempuan. Setelah itu mereka akan melakukan nisuin atau pernikahan. Barulah mereka menjadi satu daging. Satu daging ini di mana laki yang tadinya dua orang, laki-laki dan perempuan menjadi satu dalam sebuah ikatan pernikahan. Makanya kalau kita baca Matius 19, kita baca ya dari ininya. Bentar ya Bang Den ya. Aku jelasin ini. Bentar. Aku bacakan Matius 19 ya. Bentar dulu ini jadi lupa aja. Matius 19. Nah, ini judul perikopnya perceraian lah ya. Judul perikopnya aja perceraian. Matius 19 ayat 5, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki yaitu demikianlah mereka bukan dua lagi melainkan menjadi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian apakah sebab Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Ya, jadi boleh, yang penting diberikan surat cerainya, kata Nabi Musa. Artinya pada saat menceraikan itu jangan digantung, jangan ditahan, harus diberikan surat cerainya. Tetapi Yesus kembali melanjutkan pengajarannya nih ya. Kata mereka kepada ayat 8 ya, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hati Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi semenjak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena berzina, ini baru tadi yang dikatakan oleh Bang Denny, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian hanya hubungan antara suami dan istri, jika lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus mengatakan lagi, menjawab lagi perkataan mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Jadi Yesus mengatakan tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Yesus, tidak akan semua mengerti. Makanya orang menafsirkan berbeda-beda, karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa tidak semua di antara kalian akan memahami itu kecuali orang yang dikaruniai saja. Jadi orang yang diberikan karunia saja yang akan mengerti apa yang dikatakan oleh Musa dan Yesua, seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat di dalam Matius 19 perikopnya tentang perceraian gitu loh Pak Denny ya. Kata Musa, ya boleh bercerai, yang terpenting berikan, jangan digantung gitu istri itu, harus diberikan surat cerainya. Nah seperti itu. Jadi tidak ada ayat larangan kalau aku pantang menceraikan istriku. Mending nambah ya. Pasti. Ini ya betul, kayak kalau yang Pak Denny katakan ya, dan Umi pun tidak menyalahkan Pak Denny, karena tidak ada satu ayat pun di dalam Bible untuk larangan berpoligami. Kalau ada larangan untuk berpoligami, itu artinya menganggap perbuatan para nabi dan utusan Allah sebelumnya itu melakukan tindakan perbuatan yang salah. Justru dengan turunnya dalil poligami yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah pembatasan Pak Denny. Dan pada saat kita berbicara tentang poligami itu tidak semau-mau kita gitu kan. Yang penting kita merasa untuk umpamanya materi banyak, gampang lah, nanti satu orang saya kasih 10 juta. Bukan itu yang dimaksud dengan andil. Tapi kalau kita baca ayat dalil poligami yang tertulis di dalam Al-Quran, ini adalah sesuatu yang Allah halalkan tetapi juga menjadi peringatan
buat kaum laki-laki. Karena jangan potong ayat juga. Jika kamu mampu berbuat adil, maka nikahilah 2, 3, atau 4 anak yatim itu. Tetapi jika kamu takut tidak mampu berbuat adil, maka nikahilah 1 orang saja. Jadi jangan potong ayat poligami itu. Justru dengan kerasulan Nabi Muhammad itu adalah sebagai pembatasan poligami perbuatan poligami yang sebelumnya yang tidak ada batasan seperti itu. Contohnya ya kan kalau kita lihat Salomo itu berapa 700 istri dengan 300 gundik, David juga seperti itu kan. Zaman dulu itu para nabi Allah itu banyak istrinya. Maka dengan turunnya ayat Al-Qur'an itu dengan kerasulan Nabi Muhammad itu adalah sebagai pembatasan. Hanya dibatasi 4 slot. Pada ini tinggal 1 lagi ya? Tinggal 1 slot lagi ya? Den? Bang Den? Tinggal 1 slot. Tinggal 1 slot lagi ya? Karena dibatasi 4. Enggak dong. 1 slot lagi dong. Enggak dong. Itu kan kalau aku muslim. Iya ada pembatasan justru. Apa mau kayak Salomo? Iya iya minimal. Kalau bisa. Kalau bisa. Minimal mau kayak Salomo Kalau bisa. katanya. Kalau bisa. Kan udah ada contohnya. Sebetulnya kan tidak semena-mena kayak begitu. Yang pada saat kita mampu nih, duit kita banyak nih. Tapi Pak Denny itu ini ya, walaupun dia duitnya banyak itu ya diberikan kepada hal yang bukan tidak sia-sia. Tapi gitu. Umi belum ngasih cincin sama Umi Pak Denny. Aduh. Iya, Pak Denny biasanya paling duluan sebelum bicara dia biasanya kasih duluan ke Umi. Pak Denny gimana sih, Bang Den? Jangan kayak begitu. Biasanya kayak begitu Bang Denny itu. Sebelum dia angkat bicara itu selalu cincin duluan. Iya, tadi kan saya kira. Dan sebenarnya gini Umi, saya itu selalu berdoa loh seperti Kristen-Kristen yang santun seperti Pak Denny yang baik hati gitu kan. Ya semoga saja mereka ini bisa menerima kebenaran gitu kan. Karena kebaikan Pak Denny ini sayang gitu. Iya. Iya. Lanjut Umi. Benar ya kalau Pak Denny itu nih teman-teman Umi bukain aja. Pak Denny juga menyantuni janda-janda. Itu benar ya. Umi saksinya. Jadi janda-janda ini disantuni sama Pak Denny. Kemudian Pak Denny juga kalau misalkan saudara-saudara muslim lagi diskusi beliau yang support. Tapi sama Oten nggak pernah anehnya Abui. Anehnya ya. Kalau ada debat nih Oten sama muslim yang disupport itu yang muslimnya. Kenapa Pak Den? Iya. Iyalah. Aku selalu support loh. Kenapa alasannya? Ya asalnya kan aku cinta semuanya. Enggak, tapi Pak Denny tidak mensupport Kristen. Yang Pak Denny support justru Muslim. Oh gitu ya, karena aku kan sering nongkrongnya di tempat orang Muslim dan aku sangat cinta dan sayang semua Muslim. Ya udah sekarang buktikan cintamu Pak Denny. Kenapa dari tadi tidak membuktikan cintamu? Oh ya? Ya, Abuya kita sama loh. Siapa bilang? Tuh kan. Abuya, Umi juga dikeramas. Masih berani. Masih berantakan juga ini. Wah, Pak Denny berkah. Pak Denny pokoknya untuk Pak Denny ya, semoga rezekinya semakin lancar dan semoga Pak Denny sebelum ajal menjemput Pak Denny bisa mendapatkan hidayah. Ya, amin. Sampai hidayah ya. Amin. Ya mau loh Pak Denny kita berkumpul di Komal hampir setiap hari. Ya mau kita berkumpul sampai surganya Allah Pak Denny. Amin. Abuya dan Pak Denny ini jujur ya, bagaimana cara Pak Denny mensupport teman-teman Muslim ini? Jadi kita sudah rutin ya diberikan uang jajan oleh Pak Denny itu setiap bulan rutin buat debater Muslim, ya 1 juta 1 bulan, sumpah ya. Kalau nggak percaya nih, jadi debater Muslim ini diberikan support sama Pak Denny, luar biasa ini. Bohong gua kagak pernah bohong.
Umi kadang-kadang gini, Abuy, Umi suka minta duluan, Pak Den. Listnya kan listnya di bawah. Enggak, aku naikin listnya di atas. Makanya Pak Denny ini ya teman-teman, kita tinggal nunggu Pak Denny menjemput hidayah. Sebetulnya hatinya itu kalau sudah disentuh ya sudah disentuh. Makanya kenapa dia juga ya tadi salah satunya lah tentang percaya dengan dalil poligami itu seperti apa, karena Pak Denny juga punya alasan bahwa di Kristen, di kitabnya mereka tidak ada satu ayat pun yang melarang poligami. Tapi begini, Umi, ada yang menarik dari Pak Denny ini. Pak Denny mungkin Umi belum tahu ya, dan memang orang-orang harus pada tahu gitu. Dan Pak Denny juga saya yakin orangnya rendah hati gitu kan, karena itu dicontohkan oleh Yesus gitu. Pak Denny pernah ketemu Yesus di tahun berapa Pak Denny? Oh tahu, Umi tahu itu. Tahun berapa? Ayo tahun berapa Umi? Ayo tahun berapa? Pokoknya udah 3 kali, 2 kali, 2 kali. Tahun 88. Dan Pak Denny diangkat jadi Tuhan tahun berapa diangkat jadi Tuhan? 24. Tahun 2024. Umi belum tahu kan? Pak Denny sudah diangkat jadi Tuhan. Umi. Tahu. Tapi yang dimaksud Pak Denny itu Tuhan itu bukan Tuhan yang disembah loh, tapi Bukan. Lord, Tuhan Lord, maksudnya. ya Lord. Kurios. Kayak Nabi Musa aja, Jadi kayak Nabi dia Musa. ini sejajar, Pak Denny ini sejajar dengan Musa. Benar gak Pak Denny? Iya. Nah, Umi tahu. Karena gini Abu ya, di dalam kekristenan yang disebut dengan nabi atau yang disebut dengan kurio itu apa? Orang yang selalu memberikan khutbah itu sudah disamakan dengan kurio, sudah disamakan dengan Lord. Seperti itu. Benar nggak Pak Den? Karena Pak Denny itu merasa dia seorang pendeta memberikan khutbah, ya Pak Denny ini sudah termasuk ke dalam kurio ini begitu. Betul, dia bisa pintar memang. Enggak, Pak Denny, kalau boleh tahu, pengangkatan Pak Denny menjadi Tuhan di tahun 2024 itu seperti apa gitu? Apakah enggak? Apakah dalam mimpi atau seperti apa gitu, Pak Denny? Ya, ini kejadiannya itu tanggal 10 Maret tahun 2024 malam. Jadi Minggu pagi ya, sekitar jam 1 jam 2-an gitu. Aku mimpi 2 kali. Mimpinya tuh 2 kali. Tetapi di 2 mimpi ini menceritakan satu hal yang sama. Ceritanya sama. Mimpinya ada 2 tapi ceritanya 1. Gitu. Mimpinya 2 kali tapi ceritanya 1. Pertama-tama tuh aku tuh tiba-tiba ada di sebuah kayak di pelataran gitu ya, banyak orang. Aku lihat kiri kanan banyak orang, kebanyakan laki-laki memang. Terus aku nggak tahu kenapa itu aku suasana di situ tuh bukan kayak suasana mimpi biasa. Jadi mimpi itu dipenuhi, aku tahu dipenuhi oleh Tuhan. Tuhan tuh ada di situ gitu. Jadi di mimpi itu aku merasa roh Tuhan tuh memenuhi mimpi itu. Maksudnya Yesus, Pak Den, maksudnya Yesus yang ada di situ begitu. Bukan Elohim. Oh, Elohim. Jadi waktu aku masuk ke ranah masuk ke dalam mimpi itu, aku tuh merasa banget di keseluruhan suasana itu dipenuhi oleh Tuhan. Jadi Tuhan tuh betul-betul hadir di situ. Gitu. Walaupun aku nggak melihatnya ya, aku tahu hadir banget. Jadi rohku tuh tahu, hatiku tahu ini Tuhan ada di sini juga ini. Nah, waktu aku lihat di pelataran itu, aku lihat ada orang-orang, terus aku nggak ngomong sama mereka, tapi di rohku kayak dikasih tahu juga, ini semua orang ini semuanya orang Kristen semua ini. Terus gitu, terus aku dikasih di rohku itu juga dikasih tahu juga, Tuhan ngomong, aku telah mengangkat 2 orang manusia untuk menjadi Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Denny ya. Ya, Gitu. Ini suatu kebanggaan, Umi, suatu kebanggaan bagi Abu ya sebagai host ini.
sebetulnya Pak Denny begini ya Pak Denny, dari mimpi itu kita belajar mentakwil mimpi itu ya, bahwasanya sebetulnya Pak Denny itu diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Pak Den ya. Jadi jangan lari daripada firman Tuhan itu kan. Aku telah mengangkat 2 orang, artinya telah mengangkat Pak Denny dengan siapa untuk menyampaikan firman Tuhan itu dengan cara yang benar ya. Ya kalau A ya A gitu loh, kalau ya B. Contohnya pada saat Yesus menyampaikan ya, pada saat Yesus menyampaikan bahwa aku itu adalah utusan, ya harus disampaikan seperti itu. Contohnya pada saat dikatakan tentang keselamatan, bahwa siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan, akan diberikan hidup yang kekal, begitu kan? Yesus mengatakan apa itu hidup yang kekal, bahwa mereka atau kalian ini harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus itu yang telah engkau utus, yang telah Allah utus. Nah, seharusnya demikian. Itu adalah mimpi yang memang sudah menjadi isyarat bahwa Pak Denny ini harus menyampaikan firman Tuhan itu dengan cara benar. Jangan dipelantar-pelintir, umpamanya pada saat Yesus mengatakan utusan 320 kali di dalam Bible, kemudian diganti jadi Tuhan. Tadi ada pendeta ya, ada pendeta ibu gembala ya, ada ibu gembala satu. Dia Bluetooth connected. Dia mulai mau mengecoh kita, tapi untungnya sedang berhadapan dengan Umi, bahwa dia mengganti firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sama Markus 12:29, di mana di sana dikatakan Sema Yisrael Adonai Elohino Adonai Ehad. Dia bilang bukan begitu isinya. Tapi Sema Israel, Yahweh Elohino, Yahweh Ehad. Nggak ada. Jangan diubah-ubah firman Tuhan. Nah, kayak begitu. Itu yang salah. Lucu kita dengernya. Yang tadinya Eloheno jadi Yahweh apalah. Iya. Yahweh ini bukan sebutan dari Bani Israel, tetapi dari Mesianik, yaitu Kristen yang tinggal di Israel. Mengganti Tapi nama. Umi sedikit Umi, saya sapa dulu, ini ada Bro Vivi. Bro Vivi, selamat malam Bro. Oke, jam 8 SG. Ada apa Bro Buya? Enggak, Mau pamer rambut? sekarang masih sibuk. Agak udah kelar jam 8 kan? Oh, iya, kalau udah slow kita basah. diskusi, ngobrol-ngobrol santai lah. Ini mumpung ada Pak Denny. Tadi lo kan udah dengar tuh Pak Denny ketemu Tuhan di tahun 88. Terus Pak Denny diangkat jadi Tuhan tahun 2024 katanya. Nah, ini tanggapan lo seperti apa? Kok teman-teman Kristen ini makin kesini makin kesana gitu, menurut gua sebagai manusia agak lain gitu. Tapi itu hak Pak Denny ya. Tapi ini pemikiran gua gitu. Tapi tanggapan lo Vivi gimana? Ini ada Dayang Handi ya. Assalamualaikum Dayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu. Siap Dayang. Lanjut silakan Bro Vivi. Tanggapan lo gimana sebagai Kristen? Gue cuma mau bertanya kepada Mbak Denny. Sewaktu Bapak di surga berbicara sama Pak Denny pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia. Oke, tepuk tangan dong dia. Gak usah tepuk tangan, lu terusin aja. Pakai bahasa Indonesia. Iya. Dia sering bicara sama aku kok. Dia juga pernah tanya. Ya sudah, oke. Dia juga pernah tanya, Denny kamu mau apa? Dia juga pernah tanya begitu, tapi pakai bahasa Indonesia. Kan Tuhan kan bisa Ya sudah, kan aku karena nggak tahu. Tuh Karena enggak, aku nggak makanya. melihat. Oke. Jadi Tuhan Maha Kuasa Tuhan- boleh pakai bahasa apa aja, saya bantu Pak Den. Jadi Tuhan tuh kan semua bahasa tuh dia bisa, jadi gak jadi masalah. Sampai bahasa Jawa pun aku nggak nolak. Kalau seandainya dia bicara aku pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa Indonesia, nggak jadi masalah. Aku tahu Tuhan itu bisa semua bahasa, jadi aku nggak ketawa itu, aku nggak heran gitu kalau Tuhan bisa semua bahasa. Betul Pak Denny. Ayo Vivi, bentar Umi, sabar. Vivi dulu. Penasaran ini, sesama Kristen penasaran. Ya Umi. Iya. Umi, ayo Pi, gitu kan. Coba. Menurut lo sendiri sebagai Kristen gitu kan, kesaksian Pak Denny ini bisa dibenarkan atau justru apalah mungkin kayak halu atau dan lain sebagainya. Tapi saya nggak maksud menyindir Pak Denny ya gitu. Ini cuma tanggapan lo aja seperti apa. Silakan Bro Vivi. Kan aku halu, Tuhan Yesus saja dibilang halu kok, sama aja. Jangankan namanya manusia biasa, Tuhan Vivi, Yesus saya mau saja minta dibilang gila. Iya, saya mau minta tanggapan Vivi dulu Pak Denny ya. Sabar, silakan Vi. Saya kan nggak ada dari tadi bilang halu.
Kenapa Anda memfitnah saya, mengatakan Anda halu? Pak, siapa yang Saya kan cuma bertanya. siapa yang menuduh Anda? Bahasa apa? Siapa yang menuduh Anda? Tadi kan Saya tadi ngomong sama bilang Anda kan kok. halu-halu. Padahal dari tadi Saya nggak ngomong tentang ya Anda. sudah. Gimana kok merasa diserang itu bagaimana ini? Saya nggak membicarakan Anda sama sekali. Saya tidak membicarakan Anda sama sekali. Jangan merasa diserang. Saya tidak menyerang siapapun. Kagak, dari tadi kan kita nggak ada bahas halu-halu kan. Saya cuma bertanya pakai Bang bahasa Abu ya apa. yang ngomong lalu tadi. Makanya saya kasih komentar. Jadi nggak ada urusannya sama kamu. Oke. Berarti pakai bahasa Indonesia. Betul? Tuhannya Pak Denny itu menguasai seluruh bahasa. Bener nggak Bang Pak Denny? Iya, itu udah pasti. Nah, Jadi itu nggak loh, ada lucu di situ. lu, Jadi nggak perlu ketawa. Pi, Anda cerita memfitnah aja. saya lagi ketawa. Saya cuma Kamu kok bertanya merasa diserang bahasa sih, kok Anda Wetku? Kamu kok kepanasan. merasa diserang dari tadi? Aku nggak nyerang kamu sama sekali loh. Ya sudah, oke. Kan saya cuma bertanya pakai bahasa apa. Jangan kepanasan, baru 1. Belum 5. Oke. Pak Denny Tapi lu jadi jangan berangkat. Jadi Tapi lu Pak jangan Denny tertawa gitu, Pi. Lu tertawa orang, nggak boleh. Nggak ada Bang Hendy gua ketawa. Buset dah. Kedua, kok kamu itu masih sama-sama Kristen loh. Iya kan gua bilang. Dia naik Cuma lagi Pak tanya Den. pakai bahasa Pak Den apa. naik lagi Pak Den. Mana Pak Denny? Nggak lagi Pak Denny. Pak Denny naik lagi Pak Den. Tadi barusan merajuk. Tadi barusan saya saksikan sang DPO si Paujong melawan Warnes Billy Manado. Ribut juga. Sampai sini ada lagi lu ribut. Bisa nggak sih lu akur-akur gitu loh? Saya cuma bertanya pakai bahasa apa, ribut dari Ya udah mana, dijawab Bang bahasa Hendy? Indonesia. Kenapa lu mau ketawain sudah. orang? Oke. Berarti bahasa Indonesia dipakai Bapak di sorga di Ya daripada surga. bahasa Yunani nggak pada ngerti. Gimana coba kalau bahasa Yunani? Lu ngerti nggak kalau bahasa Yunani? Ya kan dia sudah turun. Maksud gua, lu ngerti nggak bahasa Pertanyaan gua Yunani? gini, Bang Hendy sebenarnya Apa tuh? kalau Bapak di surga pakai bahasa Indonesia, berarti di surga itu ada berapa bahasa? Baru 1, belum kedua, ketiga, keempat, kelima. Kan saya nunggu jawaban dari si Bible kamu aja berbahasa Udah Indonesia. kabur. Enggak gini, Vivi Bible kamu aja berbahasa Indonesia. Ya makanya kan saya bertanya yang sudah pernah ke surga. Dan dia sudah turun, baru 1, belum 5. Jadi Bang Pertanyaan- Buya nyuruh gue naik cuma mau pamer rambut. Lah kira-kira Udah gua turun pertanyaan, lagi mandi nih. Kira-kira pertanyaan kedua yang kamu jawab. Nggak apa-apa daripada rambut kering aja artinya jomblo. Tar dulu. Lanjut, Kira-kira fokus Bro Pipi, fokus Bro Pipi ke pembahasan fokus. Lanjut, Tay. kira-kira pertanyaan Ini kedua apa yang lo mau turun. tanyakan? Ya sudah nggak ada, dia udah turun. Kira-kira apa? Ya pertanyaan saya, di surga itu ada berapa bahasa? Oh itu. Tadi Denny udah ngomong. Tuhannya Pak Denny itu menguasai seluruh bahasa. Saya nggak mengatakan Bapak di surga bisa menguasai semua bahasa. Yang saya tanyakan, di surga ada berapa bahasa? Ya semua bahasa ada misalnya Yang tahu nih. kan Denny. Misalnya kalau orang Yunani, ya dia bahasa Yunani. Kalau misalnya lu orang Chinese nggak ngerti bahasa Indonesia, ya bahasa Chinese. Pipi, Pak Denny itu tidak sedang berbicara di sorga pada saat dia bertemu dengan Tuhan, ya, bukan di sorga. Bukan bahasa Jadi di gimana? sorga. Tadi katanya di surga. Mana ada di sorga. Jadi dia ketemu Di ruangan itu seolah sudah penuh dengan Elohim, dia bilang. Terus Elohim itu berbicara, bukan bicara di sorga, di mimpi. Tadi kan dia bilang di sana banyak orang Kristen. Ya di mimpi, bukan di Betul? sorga. Atau kuping saya salah? Di mimpi, Iya, oke, bukan di oke. sorga. Saya ralat. Tadi kan dia bilang dia melihat banyak orang Kristen di surga. Makanya mau saya tanyakan, kalau melihat banyak orang di surga,
ada berapa bahasa di surga? Udah keburu turun ya? Tapi Oke, Bang Buya. enggak gini dulu bro. Pak Denny kan sudah nggak ada gitu kan. Pak Denny udah nggak apa-apa, itu mungkin pemahaman Pak Denny, dan mungkin ya begitulah Kristen memang aneh-aneh menurut gua ya, tapi lo sebagai seorang Kristen, enggak, bentar, Pi. Lo sebagai seorang Kristen sendiri pernah nggak gitu kan ngalamin seperti yang dialami Pak Denny dan teman-teman Kristen yang lain, yang langsung bertemu dengan Yesus lah, atau dalam dunia nyata berbentuk cahaya katanya, atau dalam dunia mimpi, atau seperti apa? Kan mereka selalu membawakan kesaksian. Mungkin lo ada pengalaman gitu kan, sehingga lo tetap mempertahankan doktrin, dogma yang sekarang lo imani, yang sekarang lo percayai, padahal data-data itu tidak ada di dalam Biblos. Coba silakan Vi, kita ngobrol santai aja, slow, silakan Vi. Oke, makanya gue senang sama sahabat gue Bang Buya ini, nggak baper. Jadi gini Bang Buya, kalau gue pribadi tidak pernah bermimpi apa-apa. Tapi dulu, sewaktu gue 3 SMP, gue ngomong kayak gini Bang Buya. Buktikan mukjizat Tuhan itu ada. Berikan saya MTK nilai 9. Saya 3 SMP Bang Buya, saya berdoa 1 tahun. Ya. Gua nggak ngerti tiba-tiba MTK gue 9. Apa itu kebetulan? Apa itu karena doa? Ya silakan Bang Buya tafsir sendiri. 3 SMP saya berdoa setahun. Jadi karena gara-gara itu sampai sekarang lo kuat menuhankan Yesus, padahal Yesus sendiri tidak mengajarkan itu semua, bahkan di Biblos tidak tertulis. Gara-gara itu doang. Iya, karena saya berpikir kuasa doa itu saya lihat sendiri. Karena kalau orang Kristen tuh seperti ini Bang Buya. Biarkan mata menjadi saksi doa yang kita ucapkan. Oke. Bang Buya. Oke, siap. Tapi itu nggak apa-apa ya, itu pengalaman lo dan mungkin lo menyimpulkan seperti itu. Gua gak akan komen itu semua ya. Cuman gua ingin kan gua buka Komal ini untuk mengedukasi kan gitu kan, berdasarkan data-data yang ada, dan tentunya kita pakai akal sehat sebagai manusia ya. Nah, coba menurut lo sendiri gitu Bro Vivi, setelah sekarang adanya dunia perdebatan ini kan, Muslim selalu mengangkat data-data di Biblos gitu, dan faktanya memang Yesus nggak mengajarkan konsep Trinitas gitu kan, dan Yesus juga tidak pernah mengaku dia Tuhan, bahkan tidak pernah mengaku dia adalah tujuan. Yesus selalu memperkenalkan Bapa di surga gitu kan, yang tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Bahkan dia mengatakan dia jalan gitu kan, untuk menuju ke Bapa itu sendiri. Nah ini gimana lo kok bisa gitu kan membantah data-data semua ini gitu kan yang diajarkan oleh Yesus? Gua heran gitu sama lo. Silakan Vi. Bang Buya. Karena suka pakai ketawa sih, jadi bikin orang kesinggung. Jangan ketawa, Vi. Kalau jawab aja. Orang kalau yang nggak biasa itu merasa tersinggung loh. Jangan ketawa, jawab aja. Oh oke. Jawab aja. Karena Bang Buya udah gue nggak sahabat, saudara. Jadi gini Bang Buya. Jujur sewaktu Bang Buya sama teman-teman membahas Alkitab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa gue nggak pernah marah kalau bukan Waalaikumsalam. Ya, Karena bagi gua, lanjut. ayo mari kita beradu pikiran. Bagi saya, kalau orang Kristen marah apabila orang lain salah menafsirkan, berarti orang Kristen itu belum bisa menerima kemerdekaan dalam berpikir. Bush.
Coba Emang kamu ini Abuy ada Bang David nih Bang Abuy. Bang Abuy, ini kan katanya mau beradu pikiran nih. Sabar, siap. Keradi. Tapi kalau sudah fitnah, Assalamualaikum, Mas. Sekali baru suara. marah. Oh, kepental lagi sinyal jelek, lanjut. Kabur. Ya. Pi, Nggak memang mualaf. kamu Jadi kalau Malah misalnya baru fitnah kayak sehari. kemarin, fitnah gereja, baru gua marah. boleh nggak saya sama Pipi sebentar Kalau 5 menit? beradu pikiran, Lanjut, lanjut. oh boleh Bang ini. Boleh ya, ya gini Pipi. Memang kamu udah merdeka berpikir. Ya, Kemon, ayo Oke. gimana? Coba kau tes kau merdeka apa enggak nih? Tadi Pak Denny itu mimpi ketemu Bapak. Dia tidak mimpi ketemu Tuhannya di surga. Menurut kamu di surga itu ada berapa Tuhan? Menurut saya, Iya. ya, di surga itu, menurut saya ya, Hmm. ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Berapa itu? Kan menurut saya, Iya berapa jumlahnya itu? Berapa oknum itu? kalau dikatakan di Alkitab Allah itu Esa, Allah itu satu, Allah bangsa Israel. Tadi Jadi gimana kita gimana? percaya Allah bangsa Israel dan apapun yang berasal dari Dia kita percaya. Saya nggak nanya itu, Pi. Katanya merdeka berpikir. Kamu kok jawab yang nggak ditanya sih? Pertanyaan saya kan berapa? Kamu menyebut nama 3. Nah, nama yang kau sebut 3 itu, apakah ketiga-tiganya itu Tuhan? A, ketiganya Tuhan. B, cuman satu Tuhan. Silakan. Ketiganya kami memanggil Tuhan. Oh, berarti itu kamu 3. Selesai tahu Kang, itu namanya kau benar-benar merdeka berbicara, tidak terhimpit oleh doktrin. Nah, lu jujur kali ini, gua demen sama lu kalau lu jujur, cepet kelar. Selesai tahu. Karena Berarti dia triteo subordinat. Terlalu berisik Iya Bang Erik. Berarti Bang Andi triteo subordinat dia. Enggak, kita gini loh, kita sebagai muslim, dengerin dulu Bang, sebentar ya. Kita sebagai muslim, kita apresiasi si Pipi ini orangnya jujur, to the point, merdeka berpikir, merdeka berbicara, tanpa ada penekanan oleh pihak siapapun. Daripada yang lain muter-muter, mending gue beri apresiasi jempol sama si Pipi, jujur, cepat, clear and clear, gitu loh. Gitu loh, Tapi- Pi, gue demen sama lu jujur. Tapi izin abang dah. Ya silakan. Gara-gara dari tadi kan aku dengerin dari bawah sambil saya motong ayam. Gara-gara dia bilang Tuhan ada 3 di surga itu ayamnya sampai nggak mau mati. Kita hargai Takut dia. masuk ke surga. halo, Di antara ketiga Tuhan itu ada anaknya Bunda Maria juga ya? ketiga anak Tuhan, ketiga kami. Coba kami, sebut namanya yang 3 tadi. Coba sebut. Bapak, Bapa, Anak dan Roh Kudus. anak itu siapa? Yesus. Yesus itu emaknya namanya siapa? Yesus itu nama emaknya siapa? Iya. Yesus. Nama ibunya siapa? Masa lu lupa sih, Pi? Emaknya Yesus siapa? Masa lu lupa? Bang Andi ini ada musuh bebuyutannya Pipi nih. Gue Bentar dulu, gue kelarin dulu nih. Bentar lagi nih. 5 menit deh, paling lama deh. Bang Andi. Bentar dulu Bang, bentar dulu Bang Bang, ya. Andi. Bentar dulu ya, jangan diganggu dulu. Pi, masa lu lupa nama emaknya Yesus siapa? Ini Bang ini. Coba ingat-ingat dulu deh. Coba ingat-ingat dulu. Ini sebentar di Alkitab. Iya, iya. Ya saya cerita ya. Di Alkitab Yesus disalib. Yesus ngomong kok, ini ibuku. Berarti emaknya Yesus adalah Ibunya Siapa? Ibunya Yesus Bunda Maria. 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 Berarti salah satu Tuhanmu di surga. Dengerin dulu. Mau selesai sudah nih. Jadi salah satu Tuhanmu di surga adalah anaknya Maria yang namanya Yesus. Betul? Ayo merdeka dan jujur, ayo cepetan.
Oh, sabar Bang Hendy. Oh iya, ya, coba, Maria. coba. Pikir. Maria. Jadi Yesus turun ke bumi melalui Bunda Maria. Enggak usah lagi turun ke bumi, udah sekarang Jadi udah di surga, Yesus- jangan nurunin Ya, lagi. Yesus, Mak. Enggak gini. Ya, Yesus gimana? memanggil Maria ibu di bumi. Sebentar, Bos. Iya, silakan. Yesus memanggil Maria ibu di bumi. Tertulis di Alkitab pada saat Yesus disalib. Pertanyaannya, apakah Maria ibu Yesus di surga? Gua nggak tahu karena nggak tertulis. Kok di bumi ini statusnya Maria ibu, Yesus anak. Terus di bumi? surga, ya dengerin dulu. Iya kan, dengerin, ikutin gua aja. Ya di bumi. Nah, di bumi, Yesus itu emaknya namanya Maria. Maria punya anak nama Yesus di bumi nih. Nah, giliran udah di surga, Anda nggak mau berpendapat apakah dia masih satu keluarga anak ibu atau jangan-jangan sudah bukan lagi anak ibu. Kan begitu pendapatmu. Betul? Betul, Bi? Bang Hendy, Ya. ya. Abang kok memaksakan yang tidak tertulis? Saya nggak maksa. Ini kan kamu berpendapat netral. Kamu nggak mau beri pendapat apakah di surga Yesus sama Maria itu statusnya masih saya ibu. sudah menjawab. Mm. Saya menjawab yang sesuai yang tertulis di Alkitab. Yesus memanggil Maria ibu pada saat di kayu salib. Ya. Ini ibu. Kalau di surga sekarang masih. Kalau posisi Bunda Maria, sebentar. Kalau posisi Bunda Maria di surga, gua nggak tahu karena nggak tertulis. Berarti lu nggak yakin Betul kalau ya? lu nggak yakin Bunda Maria masuk surga? Gua yakin, tetapi kan tidak tertulis posisi Bunda Maria di surga. Posisi maksudnya posisi antara Yesus dan Maria ini kamu nggak yakin lagi dia sudah bukan lagi anaknya namanya Yesus atau Yesus bukan lagi maknya Maria. Kau nggak yakin di situ? Di Alkitab tidak tertulis Yesus memanggil Bunda Maria di surga dengan sebutan apa, tidak tertulis. Oke. Jangan-jangan nih dibalik nih, di bumi itu Yesus memanggil Maria ibu, Maria memanggil Yesus anak. Kalau di surga kebalik, Bunda Maria memanggil Yesus Tuhannya. Ya Tuhanku, bekas anakku di bumi. Bisa begitu nggak? Kan itu kan asumsi dari Bang Hendy. Selama tidak tertulis, kita nggak bisa mengatakan itu. Oh, jadi nggak ada pendapat ya status mereka ya? Ya kan tidak tertulis. Kalau di Alkitab tertulis saya sebut. Oh ya, jadi artinya ini status quo, nggak ada pendapat. Betul? Itu kan asumsi Anda. Ya terserah. Ya kan Anda nggak berpendapat. Ya itu saya Betul? kan tidak berpendapat itu Ya udah. ibaratnya kita diam. Tetapi kalau kita berpendapat tidak tertulis itu pendapat. Iya, kayak Saya artinya. katakan tidak tertulis itu pendapat. Oke, ya pendapatmu adalah tidak tertulis. Artinya statusnya bisa bukan anak, bisa juga anak kan gitu. Ada dua kemungkinan, betul? Ya kita nggak tahu, nggak Oh nggak tertulis. tahu. Ya, kalau dimundurin sedikit, yang terangkat ke surga itu anaknya Maria atau bukan? Yang terangkat ke surga Yesus Kristus, Bukan statusnya anak Maria apa bukan lagi anak Maria tuh? Juru Selamat. Kan gitu loh. Gini nih, mundur 2 langkah. Yang disalib anak Maria atau bukan? Sewaktu Yesus disalib, Yesus memanggil Maria ibu. Ibunya, baik. Sebentar. Oke, cukup. Sewaktu Yesus naik ke surga, Ntar dulu sebentar, Bang. jangan naikin dulu ke surga, kita ntar dulu. lihat dua kejadian yang berbeda. Ya ntar dulu naiknya, ntar dulu. Jadi waktu disalib, Anda tadi nanya yang naik kan? Yang ya naik ntar ada dulu. nggak Saya Maria di situ? kan tadi izin kepada Pertanyaan kamu. saya, ada nggak Maria di Vi, situ? Tadi saya izin gimana? kepada kamu mundur 2 langkah toh. Oke. Nah, mundur 2 langkah. Jadi yang disalib anaknya Maria. Terus yang dikubur itu masih anak Maria. Yang dikubur anaknya Maria. Anaknya Maria, Yang baik. dikubur Tuhan Yesus Kristus. Yang dikubur bukanlah lagi anak Maria. Yang dikubur Tuhan Yesus Kristus. Enggak gini Bang, satu orang bisa banyak sebutan. Kan Nggak gini ada loh, masalah. Bi.
Yang disalib Sekarang, yang gini, disalib. Bang Hendy. Ya gimana Nggak gimana? salah. Abang Hendy, sabar. Ya. Di Alkitab, abang kan udah baca tuh dari Kejadian sampai Wahyu. Yang dikubur. Ada tertulis. Ini Dengerin buku. dulu, ini udah mau kelar kok. Aduh, ini. Sebentar Bang Hendy. Iya iya Abang silakan. pernah baca nggak Maria ngomong ini anakku? Iya. Pertanyaan saya, Bang Hendy, abang kan udah baca dari Kejadian sama Wahyu. Di Kejadian sampai Wahyu, Yesus ngomong Maria ini ibuku. Sewaktu di kayu salib. Oke. Pertanyaan saya Bang Hendy, pernah nggak Bang Hendy baca Maria ngomong Yesus ini anakku? Karena Maria itu nggak jarang diceritain di Bible sih, cuman penulis mengatakan Bunda Maria melahirkan Yesus. Jadi yang jelas itu anaknya Maria, orang Maria yang ngandung dia kok. Nah, itu kan persepsi Anda. Bukan tertulis Karena di tidak tertulis, Bible. yang tertulis cuma Yesus memanggil Maria ibu. Tidak ada tertulis Maria manggil Yesus anak. Tertulis di Bible kan Bunda Maria mengandung, berarti isi kandungannya anaknya Maria toh. Pertanyaan saya, pernah nggak Bang Hendy membaca Maria memanggil Yesus dengan anak? Nggak ada percakapan antara Maria dan Yesus di Bible. Lu banyak. Nah, di mana percakapannya? Pertama, ada sewaktu waktu di Bait dekat Allah pada umur Iya. waktu di dekat ini ada waktu Iya, di paham, dekat saya salib itu. salib. 17 tahun. Pernikahan di Kana juga, Pada tapi saat kan disalib. nggak ada mengatakan hai Di anakku. Kana. Banyak. Karena objek karena objek pembicaraan di sini Ada nggak? adalah dengerin. Objek pembicaraan di Bible itu Yesus bukan Maria. Jadi tidak fokus itu Maria pernah nggak memanggil anaknya, "Hei anakku, kamu udah makan belum? Hei anakku, udah mandi belum?" Kan hilang kisahnya antara. Dengerin jadi- dulu, saya belum selesai dulu, Epi. Tolong ya, dengerin. Tidak ada kisahnya Yesus itu pas disunat umur 8 hari. Kisahnya nongol di 12 hari dia anterin anaknya ke sinagog. Kemudian dia lupa, dia balik lagi 13 sampai 29 hilang kisahnya. Jangan-jangan di situ Maria lagi rekreasi sama Yesus kemana gitu loh kok hilang. Jadi di sini data di Bible itu tidak menceritakan Maria komunikasi dengan anaknya, tapi yang diceritakan oleh penulis adalah Yesus itu sendiri. Paham sampai sini? Silakan dibantah. Jadi saya menjawabnya gampang aja. Kalau tidak tertulis, berarti kita tidak bisa menjudge. Clear satu. Kalau Anda berasumsi itu hak Anda, tapi itu bukan sebuah kesimpulan. Satu ya. Yang kedua, ya, ini menarik, Bang. Kok ini doubling? Gini, logika sederhana saja. Sewaktu Yesus lahir, Lukas ketemu saksi gembala. Gembala menceritakan kejadian yang gembala alami. Pertanyaannya, sewaktu Yesus belum berumur 33 tahun, kemana dia gitu kan? Ya kan? Itu pertanyaan yang menarik. Lu yang jawab, lu bertanya, lu jawab aja sendiri. Lu persulit diri lu. Kenapa lu persulit diri lu? Ya, Vi? karena tidak tertulis, biarkan itu menjadi sebuah rahasia ilahi. Ya berarti pertanyaanmu nggak ada jawabannya. Lu yang nanya jawabannya nggak ada pula lagi. Saya menjawab rahasia ilahi. Ya udah rahasia ilahi. Sekarang kita maju ya. Jadi yang disalib itu anaknya Maria. Oke, betul? Pertanyaan saya, anaknya Maria. Abang belum jawab. Pernah nggak Maria manggil Yesus anak? Ya udah nggak pernah. Ya sudah titik. Berarti Maria nggak punya anak. Ya, titik. Oh iya, berarti Maria nggak pernah mengandung. Loh, kok kembali ke situ lagi? Bang Hendy? Gue baru Bang ketawa Hendy, nih, Vi. gini loh. Bang Hendy, Anda dikatakan Bapak apabila ada anak manggil Abang Hendy dengan sebutan Ya ayah. udah. Berarti Selesai. yang keluar dari rahim Maria bukan anaknya Maria ya? Yang turun ke bumi adalah juru selamat umat manusia. Enggak. Kan ada yang lahir di kota Daud tuh. Ada yang lahir di kota Daud.
Kamu tadi udah baca Lukas 2, 1 sampai 11 tuh. Nah, yang melahirkan di kota Daud siapa itu? Perempuan. Yang lahir di kota Daud, Siapa? Yesus. Ya, Yesus. Yang melahirkan Yesus siapa? Maria. Yang dilahirkan Maria itu anaknya Maria atau anaknya tetangga? Pertanyaannya kenapa Maria nggak manggil Yesus anak? Jawab. Bagaimana Karena mau Maria memanggil orang masih bayi kok Karena belum bisa Maria ngomong. tahu, dia cuma Kacau ini anak ini. karena Maria tahu posisi beliau. Simple bro. Karena Maria tahu dia nggak berani manggil Yesus anak dimanapun lokasinya. Jadi yang disusui Maria itu bukan anak Maria ya? Tapi Yesus manggil Maria ibu. Ya udah. Apa? Jadi yang disusui Maria bukan anaknya Maria ya? Bang Hendy, abang baca dari mana? Lu katanya tadi mau merdeka, sekarang kok tertekan? Tadi mau merdeka, sekarang tertekan. Udah nggak tertekan. Nah, gimana? Abang suka kali menambah logika. Abang logika falasi kalau Iya, nggak berdiskusi apa-apa. yang Iya, tidak nggak tertulis. apa-apa. Abang menambah-nambahkan seakan-akan itu terjadi. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Jadi anak yang keluar dari rahim Maria bukan anaknya Maria ya? Bukan anak Maria. Karena Bukan. Maria tidak pernah menyebut Yesus Oke. anak. Ya. Kasihan banget Maria, dia yang mengandung, dia yang menyusui, dia yang merawat. Ternyata yang dia kandung Maria, yang dia lahirkan Maria bukan anak Maria loh. Terus pertanyaannya, Yesus anak siapa? Terus Yesus anak siapa ya? Ya anak Bapa di surga. Oh, kasihan banget Maria. Dia setengah mati terus yang dia urus bukan anaknya ya? Setiap manusia punya jalan masing-masing. Ya. Kasihani takdir sesama kita. Biarkanlah itu menjadi takdir. Oh, jadi begini Tidak kesimpulannya. akan mungkin takdir A sama takdir B sama. Gini nih kesimpulannya nih menurut apa nih? Gimana? Cuman Yesus memanggil Maria ibu, tapi Maria tidak mengakuinya, begitu ya? Gimana? Setuju? Itu karena Maria tidak sanggup. Maria tidak sanggup menyebut nama itu. Karena dia tahu itu Tuhan Juru Selamat. Terus di akte kelahirannya itu namanya hebatnya. di Kok jasa? Waktu didaftarkan Itu hebatnya. Astagfirullahaladzim. Waktu didaftarkan sekolah itu gurunya nanya siapa nama ibumu nak? Kira-kira dijawab siapa? Kan pertanyaannya logika falasi again. Emang di zaman itu ada sekolah? Apakah Yesus ada tertulis? Kalau nggak tertulis, kita tidak bisa buat kesimpulan. Saya Kalau Anda cuma- mentafsirnya silakan. Saya cuma mengutip pernyataannya Esra Soro aja sih. Kalau lu nggak percaya, saya mengutip pendeta. Kalau lu nggak percaya kita skip aja. Nah kita skip ya itu ya. Karena Apa hanya pernyataan pendeta Esra Soro doang Gua- sih. Oke. Ya gue nggak tahu. Oke. Ya kan manusia punya iman masing-masing. Ya biarkan. Jadi kembali ke topik, artinya anak yang dikandung, yang dilahirkan di kota Daud, dibungkus kain lampin, taruh di palungan, menurut Oten, menurut Kristen bahwa Bunda Maria melahirkan Yesus lahir di kandang domba. Terus yang disunat 8 hari itu bukan anak kandungan Maria ya, betul ya? Bang, saya udah ulangin 100 kali. Coba diulang lagi. Kok nggak gini deh? Ada nggak tetangga manggil abang anak? Enggak. Anakku sini. Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Karena tetangga tahu. Abang bukan anaknya. Oh jadi Maria sama Yesus tetanggaan, enggak serumah? Saya kasih contoh. Hah? Saya kasih contoh Ayo analogi. coba seperti analoginya, itu. coba. Saya kasih karena Maria tahu itu bukan. Lama-lama si bukan Gultom anaknya. dibawa emosi nih, si Gultom dibawa nih. Tetapi juru selamat. Wah, gue serius. Gultom naik, Cari ayat. Gultom lawan lagi nih. Coba saya minta, boleh nggak Umi, Cari ayat. saya minta tolong sama Gultom. Saya Cari tafsiran. saya kalah sama Ada nggak saya Maria kalah sama manggil Vivi Yesus? nih. Iya, biar Gultom aja yang habisi Vivi ini. Kemarin coba minta juga tolong nangis dulu. Vivi. Gultom, saya mau minta tolong Gultom. Saya kalah sama Vivi. Gultom.
Ya, ya. Bantu saya Gultom. Maria punya anak nggak? Ya kalau dibaca di Bible itu ya punya anak. Oh, punya anak. Siapa nama anaknya Maria Gultom? Ya Yesus. Yesus. Itu. Ya udah, hadapi dulu si Pipi. Saya kalah sama si Pipi. Bukan salah. Dia nggak ada otak. Pasien saya itu. Yuk pulang. Pasien saya nih belum sembuh ini. Tolongin saya, Tom. Tolongin saya ya. Lanjut dulu. Ya. Bang Andi. Buya. Bang Andi. Gue yang pintar. Ya. Ini nggak pintar ini. Bener Bu ya. Bang Andi. Ini nggak pintar. Kebanyakan Andi, minum tua. apapun yang Inilah kita kebanyakan tanya, minum tua. apapun yang kita tanya, jawabannya hanya satu. Allah itu Esa, Allah itu Esa. Apapun yang kita tanya, jawabannya pasti Allah itu Esa, Allah itu Esa. Tapi masih mentuhankan Yesus. Tapi katanya Allah itu Esa. Ini Gultom ini Kristen apa Muslim sih? Kristen. Oh, Kristen juga. Kristen. Nah, tolongin saya, Tom. Tolongin saya. Gini Gultom ya, biar otak lu pintar. Yesus mengatakan Allah itu Esa. Gua setuju. Anda mengatakan Esa itu satu. Gua setuju. Pertanyaannya, yang satu tuh apa? Allah bangsa Israel. Jadi Allah itu Esa, Allah itu satu. Hanya ada satu Allah di muka bumi, yaitu Allah bangsa Israel. Kok nggak paham kok Gultom? Yesus ingin mengajarkan gak ada Allah lain selain Allah bangsa Israel. Lu kok ketawa? Aduh. Lu salah lawan Gultom. Kalau orang Kristen yang lain jawab, enggak, kalau orang Kristen Bangsa Israel menyembah siapa? Bangsa Israel menyembah siapa? Allah bangsa Israel dengan panggilan Yahweh, Elohim, banyak nama beliau. Oke. Banyak. Iya tuh. Ya dilanjut, sebelum dilanjut Ikhwan Pila jangan lupa ya sambil di tap layar. Ayo saudaraku tap tembusin 100k ya biar Komal kondusif. Ini akun saya semalam kena tombak. Jangan sampai yang ini kena tombak lagi ya. Tap lanjut Pak Gultom. Lanjut. Oke, kau bilang Allah bangsa Israel itu Yahweh. Iya. Ya kalau sesuai dengan bahasa Ibrani ya sama bahasa Yunani ya Yahweh. Ya oke. Tapi kenapa kau masih mentuhankan Yesus? Emang Yesus itu Yahweh apa? Itu kan nyambung. Kita percaya Allah bangsa Israel. Tuhan Yesus berasal dari Allah bangsa Israel. Dari mana? Gua udah 100 kali Mana? Kok dari mana? Dalilnya mana? Jadi maksudmu sebentar. Jadi maksudmu Allah mana yang sebentar? Allah mana yang diperkenalkan? Dalilnya mana? Kalau jangan asumsi terus. Dalil apa? Kau dari semalam asumsi terus. Enggak, dalil apa? Dalil apa? Dalilnya mana? Dalil. Dalil. Loh, Allah itu Esa, Allah itu satu, Allah bangsa Israel. Jadi maksudmu, dalilnya sebentar mana? Gultom. Jadi maksudmu Tuhan sebentar Gultom, sebentar. Jadi maksudmu, sebentar. Gua kasih dalil. Jadi maksudmu, Tuhan Yesus memperkenalkan Allah mana? Kita ini bicara dalil. Nah, kita ini bicara dalil, bukan asumsi. Allah itu Esa. Allah itu Esa. Kita bicara Itu dalil. Yesus ngomong Allah itu Esa. Mana dalil? Dalil mana? Itu Allah itu Esa. Mana dalil? Allah itu Esa. Dalilnya, ayatnya mana? Allah itu Yesus berbicara, Allah itu Esa. Dalil mana dalil? Ya Esa itu satu. Dalil Berarti tidak ada Allah lain. Dalil. Mana dalil? Tadi lu ngomong Allah itu Esa. Mana dalil? Artinya Esa apa, Gultom? Dalil mana? Ya gua lupa ayatnya. Yang disebut gua
lupa. Lupa. Ya gue lupa ya. Lupa, iya. Ya gue lupa. Iya lupa. Tadi kan Gultom ngomong sendiri ke saya. Yesus mengatakan Allah itu Esa, betul? Kan Gultom sendiri yang ngomong. Aku mengamini itu betul. Allah itu Esa, Allah itu satu. Berarti tidak ada Allah lain selain Allah bangsa Israel. Aduh, Gultom. Iya. Udah siap, udah belum? Udah nggak? Silakan, ayo apa? Allah itu Esa. Iya memang Allah itu Esa. Tidak ada Allah lain selain Allah bangsa Israel. Oke, bangsa Israel menyembah Yahweh, bukan menyembah Yesus. Nah, kenapa kau masih menyembah Yesus? Kenapa kau masih mentuhankan Yesus? Emang Yesus itu Yahweh? Cobalah. Mana dalilnya? Woi, mana? Asumsi ada kau dari semalam. Vi, ingat Vi, lo harus akademis di sini Vi, jangan malu-maluin gua Vi. Ayo akademis. Kalian, saya izin pamit aja dulu ya. Saya lagi ingin beranak nih, mendengarkan Anda berdua nih. Saya mau beranak, saya mau ke klinik dulu. Aku Pakai dalil kan? Gua jawab. Aku mengikuti kata-kata kau. Kau yang ribet. Jelas-jelas Maria punya anak, dia nggak punya anak. Mending gue yang beranak deh. Saya pamit dulu ya Bang ya. Ini membicara semuanya. Abu ya, assalamualaikum Siap, Deng. Waalaikumsalam, Deng. Barakallah. Aku mengikuti kata-kata kau. Kau yang ribet. Masalah ketuhanan aja kau ribet. Apalagi masalah yang lain. Apa kau tanya? Apa pertanyaannya? Kan aku bilang tadi pertanyaanku samamu. Kau bilang Allah satu-satunya itu Esa, itu Allahnya orang Israel. Kenapa orang kami Israel, menyembah orang Yesus Israel, Kristus? orang Israel itu menyembah Yahweh. Oke, Allah satu-satunya itu Allah orang Israel. Orang Israel menyembah Yahweh. Berarti Yesus menyembah Yahweh. Kenapa kau masih mentuhankan Yesus, menyembah Yesus? Emang Yesus itu Yahweh apa enggak? Jawablah. Kata-katamu yang kuikuti. Kan ada tertulis, pakai dalil ya. Pakai dalil. Oke, ada tertulis di Yohanes 3 ayat 18. Gue bacain. Ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Berarti itulah iman kenapa kami Kristus. Karena kami percaya anak tunggal Allah. Karena Yesus berasal dari Bapa, dari Allah bangsa Israel. Lu yang jadi pertanyaan, cari gua yang jadi pertanyaan, kau itu percaya Yesus apa percaya Allah? Ada tertulis, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya kami harus percaya ke dalam Bapa, percaya Anak, dan percaya Roh Kudus. Dan itu diimani di Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa tidak percaya, dia dihukum. Selesai, Bos. Ya, tidak percaya sama siapa dulu? Enggak, tidak percaya sama siapa? Anak tunggal Allah. Baca Alkitab. Di mana tertulis di situ? Enggak ada tertulis di situ. Yohanes 3:18. Jadi yang jadi pertanyaan, kau percaya Allah apa percaya Roh Kudus, percaya firman apa percaya Yesus? Loh, perkataan Yesus, perkataan Bapa di sorga. Clear, Bos. Kok ketawa? Tertulis kok Yohanes 3:18. Kok Jadi barang siapa percaya artinya tindakan dan omongan Yesus kami percaya. Kok lu ngawur lu. Ada ayatnya 3:18. Bantah 3:18. Ayo bantah 3:18. Ayo bantah. Percaya sama siapa? Percaya sama siapa dulu dibilang? Percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Percaya sebagai apa? Baca. Iya, percaya sebagai apa? Lu sebagai juru selamat.
juru selamat Umat manusia. utusan. Artinya utusan. Saya udah saya katakan utusan itu artinya dia menunjukkan bahwa dia berasal dari Bapa di surga. Gimana sih kau? Artinya dia Utusan bukan itu Tuhan. menunjukkan dari sebentar. Artinya Utusan dia bukan itu Tuhan. artinya utusan itu artinya dia menunjukkan dia berasal dari mana supaya bangsa Israel percaya. Ya, artinya dia bukan Gitu, Tuhan kan? Bruto. Dia hanya membawa pesan kan? Dia hanya membawa pesan. Artinya dia bukan Tuhan. Kan begitu. Yohanes 3:18 saya bantah. Kan artinya itu. Aku nggak membantah. Artinya kan itu. Yohanes Artinya 3:18. Iya, artinya Yohanes ayat 3:18. Iya, Lu mau pakai bahasa ayat apapun, itu. sama Artinya ini. ayat itu. Apa? Artinya ayat itu memang begitu kan? Dia itu utusan Ya, membawa firman dari Allah. Artinya dia diutus untuk membawa Ayo Vi firman akademis Vi dari ayo Allah. Vi. Kan begitu. Jangan malu-maluin gua. Teman-teman sambil di tap teman. Yohanes Oleng-oleng 3. teman-teman tap. Lanjut. Kau udah baca belum Yohanes 3:18? Aku Udah baca lembur di pabrik ini. Baca. Aku lembur di pabrik. Baca, Yohanes 3:18. Ya kau sendiri yang baca. Aku di pabrik ini. Aku udah baca tadi. Ya udah. Aku udah baca. Aku ulangin nggak ya. membantah. Aku ulangin ini. Aku nggak membantah itu. Sudah. Ya sudah. Aku nggak Sudah. membantah itu. Percaya Cuma dalam nama anak tunggal Allah. Selesai. anak tunggal Allah. Siapa nama anak ini? Yesus. Oh, dia itu anak Allah apa anak Maria? Ayo, Anak Vi. Allah. Aduh, lanjut Pak Gultom. Lanjut. Anak siapa? Anak siapa? Ayo. Teng. Anak Allah. Ronde pertama selesai. Anak Allah. Tapi Jambak Maria bibir punya aku, anak. Tom. Jambak bibirnya. Berarti dia bukan anak Maria enggak? Kok mama Maria melahirkan dia? Kalau dia Pertanyaan anak gua Allah. Gultom sebentar. Gua jawab Gultom. Gultom gua jawab. Sebentar Gultom Dari gua jawab. dari semalam kau tunggu. Gua terus. jawab sebentar Gultom. Apa? Gultom gua jawab pakai ayat. Sebentar gua jawab pakai ayat. Sabar biar kau nggak kepanasan. Ya. Gua jawab pakai ayat. Oke. Dalam Tempat ribu Yohanes mata 3 memandang ayat di bawah, 16. kita sedang menyaksikan rakor dengan judul Anak yang Tidak Diakui. Lanjut. Bentar, jangan dipotong-potong. Yohanes 3 Yohanes 3 sebentar Yohanes 3 ayat 16 ya Yohanes 3 ayat 16 di situ baru tertulis nama anak. Pertanyaan gua Gultom, semenjak kau baca Alkitab pernah nggak Maria hanya Bapa di surga memanggil Yesus anakku? Selesai bos. Pakai ayat Jadi dia- kan? Lu pakai ayo pakai ayat. Jadi dia Sekarang anak, tunjukkan dia, ayatnya. Dia anak Sebentar, Maria. Gultom. Enggak, Yesus, dia anak sebentar. Maria, apa anak Sebentar, Allah? Gultom. Enggak, dia anak Sebentar. Maria. Enggak, dia anak Maria, apa anak Allah? Pencet temboloknya Gultom, pencet tembolok. Yohanes 3 ayat 16 anak Allah. Yohanes 3 anak Allah. Tertulis. Sekarang Anak gua tanya Allah. balik. Sekarang gua tanya balik. Berarti Tunjukkan bukan ayat di mana Maria memanggil Yesus anak. Ayo jawab. Jawab. Berarti bukan anak Maria. Jawab, Enggak, Gultom. berarti bukan anak Maria. Berarti bukan anak Maria. Kau yang jawab. Berarti bukan anak Maria. Pertanyaan gua Gultom, pertanyaan Berarti bukan gua, anak kata kau Maria. pakai dalil. Ya, berarti bukan Pertanyaan anak gua Maria. Gultom. Berarti bukan Pertanyaan anak gua Maria. Gultom. Berarti bukan anak Gultom, Maria. Berarti bukan saya anak sudah Maria. kasih ayat. Berarti bukan Sebentar. anak Maria. Apa lagi? Di mana tertulis Maria memanggil Yesus anakku? Mana Gultom? Kok mana? Ada. Mana? Pencet temboloknya, pencet. Ayo pencet Ada. temboloknya Gultom. Ada. Apa Bunda? Pencet temboloknya, pencet tembolok. Mana aku tunggu. Mana aku tunggu. Ada. Di saat Yesus berumur 8 tahun, Yesus itu Yohanes sama Maria sempat kehilangan Yesus. Ternyata dicari-carinya, ternyata ada di bait di rumah Bapakku. Di saat Maria sama Yohanes sama Yusuf, Yohanes pula sama Yusuf menjumpai Yesus di satu rumah, apa dibilang Maria? Kami mencari-cari kau anakku. Kemana kau pergi? Datang Yesus apa dibilang? Datang Yesus apa dibilang?
Pakai Ya, ayat bentar mana dulu. ayatnya? Nah, bentar Ya, pakai dulu. ayat lah. Bentar dulu. Kau jangan Ya, ngarang. bentar dulu. Ya, kau Oke. tadi nggak pakai ayat. Lama kau nggak pakai ayat. Baru kali ini kau pakai ayat. Paham nggak? Ah, terus Yesus menjawab, bukankah engkau tahu ibu kalau aku berada di rumah Bapakku? Itu ada itu. Cuman aku lupa di ayat mana dia. Aku lagi di pabrik ini. HP ku 1. Ada itu. Bukanlah ayatnya, searching di Google. Ada. Di saat Yesus berumur 8 tahun hilang, dicari-cari oleh Yusuf sama Maria. Ternyata jumpa di sebuah rumah. Anakku, kemana hendak kau pergi? Kami mencari-cari di kau. Datang Yesus apa dibilang? Bukankah engkau tahu ibu kalau aku berada di rumah Bapakku? Ada itu. Saya searching di Google kalau nggak percaya. Aku lagi di pabrik, lagi lembur nih, pulang jam 9 aku. Ya silahkan Bro Vivi, dan untuk Muslim ya saya harap netral ya. Karena Bro Vivi Kristen dan Fagultom pun Kristen. Tetapi minimal Bro Vivi saya sarankan ya minimal seperti Fagultom lah, Kristen yang agak lurus dikit gitu. Jadi enggak menuhankan Yesus meskipun memang dia masih Kristen gitu kan. Tapi lo sendiri gimana Vi? Dari tadi kayak lo itu kayak terpojok gitu kalau menurut gua. Silakan Vi. Gua nggak terpojok. Tapi sebentar. Buat lurus ke jurang langsung. lanjut Vi, lanjut. Ya nggak apa-apa. Jadi gini, Gultom ini ya kita tahu lah kerja di pabrik, di pola pikirnya standar. Jadi bagi gua ya sudahlah. Tolong Vi, Belajar dulu, Gultom. Vivi tolong Vi, jangan dibiasakan bawa pekerjaan ya, jangan dibiasakan bawa Cari Ribet. uang. Kau masalah ketuhanan aja ribet. Bagaimana dia masalah yang lain? Tapi sedikit Bro Vivi sama Bro Gultom izin sebentar ya, sebentar. Di sini ada Bro David. Bro David ini baru mualaf kemarin. Bro Vivi sama Bro Gultom ya. Saya minta yang lain mungkin guru-guru saya diam dulu ya. Kita Bro David dulu. Saya mau tahu tanggapan beliau yang baru mualaf kemarin gitu kan. Ketika mendengarkan perdebatan antara Gultom dan Bro Vivi. Silakan Bro David dibuka mute-nya Bro. Akhi, Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan Akhi David, Anda boleh masuk. Nanti mungkin Bro Vivi atau Bro Gultom menanggapi. Silakan Akhi David. Jadi perdebatan ini membuktikan bahwa sudah 2000 tahun konsep ketuhanan dalam Kristen itu belum kelar, gitu maksud saya. Masih mempeributkan tentang konsep ketuhanan gitu. Ada yang mengaku Yesus Tuhan, ada yang bilang Yesus bukan Tuhan. Jam 8 pas. Jam 7.59 8 pas. Pak Gultom di mute dulu ya, bentar ya. Silakan Akhi David lanjut Akhi. Tapi saya mau tanya sama Bang Vipi ya, Bang Vipi. Saya mau tanya Bang Vipi, apakah Tuhan yang Maha Adil itu bisa bertindak tidak adil? Halo. Nah, mencret, macet. Gak bisa dia jawab bang. Cuman sama aku aja itu berani ngoceh tuh. Dipikirnya aku kaleng-kaleng. Jawab Pi. Ayo Bro Vivi, buktikan lo ini orangnya akademis. Pasien saya ini si White Boy ini pasien saya ini belum sembuh ini dari kemarin. Ya, Pak Gultom, sabar dulu ya, bentar ya. Vivi, dibuka mute-nya Vi. Ayo Vi. Ini yang nanya yang baru mualaf kemarin loh Vi. Masa lo udah pura-pura amnesia ya? Kok aku pura-pura amnesia ya? Dengar pertanyaan dari Bang David ya? Ayo Vi, jangan pingsan dulu Vi. Ayo Vi, dibuka mute-nya Vi. Aduh, Vivi langsung kan. Pak Gultom sih lah sambil di tap-tap ya. Saudaraku semuanya, barokallah. Tap-tap layarnya. Terima kasih semuanya, saudaraku. Silakan Vi. Ayo Vi. Hey.
Oh ya udah, Vivi mungkin lagi jauh dulu ya dari berangkat. Coba Akhi David, Akhi bertanya saja sama Fagul Tom, ya meskipun Fagul Tom memposisikan Yesus sebagai utusan, tetapi Fagul Tom masih menjadi seorang Kristen. Coba mungkin Akhi David bisa berbincang-bincang karena kan Akhi David ini baru kemarin mu'alaf gitu kan, mungkin bisa ngobrol santai ya. Silahkan Akhi. Fagul Tom monitor nggak Fagul Tom? Iya, ya. Oke siap, Pak Gultom ngobrol santai sama Akhi David ya. Silakan Pak Gultom. Apa itu? Silakan Akhi. Pak Gultom, denominasi Pak Gultom ini apa ya? Waduh. Ini udah banyak kali yang nanya ini. Apakah harus jawab di sini atau gimana? Nggak apa-apa, jawab saja Pak Gultom, nggak apa-apa. Jujur itu enak. Lanjut. Intinya bukan penganut Tritunggal. Intinya bukan penganut Tritunggal, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, gitu ya. Unitarian itu, Unitarian. Kalau saya dengar dari pembahasan beliau itu Unitarian tadi. Betul, Unitarian bang. Ya. Betul. Berarti saksi Yehova ya, atau Unitarian aja. Berarti Ya, Alkitab pokoknya yang bukan dipakai itu penganut Alkitab. Tritunggal. Halo. Ya. Ya, yang abang pakai Alkitab yang abang pakai sekarang itu Alkitab PLAI atau punya terjemahan sendiri? Punya ini bukan LI, bukan. Bukan LAI. Terjemahan Dunia Baru? Ya. Oh, berarti saksi Yehova ya? Pokoknya bukan penganut Tritunggal. Ya, oke. Enggak gini bang, kenapa saya pengen jelas dulu, saya berdiskusi dengan siapa gitu loh. Ya intinya bukan Jadi saya penganut tahu arahnya Tritunggal. Iya, bukan Tritunggal itu banyak bang, ada Iya. Jesus only, ada oneness Ya, enggak. gitu loh. Bukan penganut Tritunggal, ada penganut lagi ya. Ya. Kenapa sih bang, abang sulit sekali mengakui iman sendiri itu kenapa sih? Enggak, bang, maksud saya bang, kalau ditanya tentang iman, kita harus bangga bang. Kenapa harus malu? Sampaikan saja iman Anda apa gitu loh. Itu kan Saya tidak identitas malu. Saya tidak malu kan udah saya bilang. Saya lo bukan kalau penganut jawaban bukan Tritunggal. Tritunggal itu jawabannya ngambang gitu. Karena banyak yang bukan Tritunggal. Terlalu banyak aliran gitu loh. Kalau dibilang kalau ada orang lain bilang, abang tanya nih, denomu apa? Penganut Tritunggal. Apakah harus abang tanya apa gerejanya, kapan ibadahnya? Apakah harus begitu juga? Saya nggak tanya gereja dan ibadah, saya nggak tanya itu. Dalam konteks diskusi lintas agama bang, kita harus tahu posisi masing-masing gitu loh. Ya iya, saya bukan penganut Tritunggal. Ya, Itu sama itu jawaban itu. ngambang abangku, itu jawabannya ngambang. Bukan Jawaban yang tegas ngambang. gitu. Ngambangnya di Gini loh, mana? bukan Tritunggal itu banyak abang. Abang apakah Unitarian atau saksi Yehova? Karena punya kitabnya sendiri. Itu yang mau saya bahas nanti gitu loh. Itu artinya abang nanya gereja, nanya gerejanya, bukan nanya denomnya. Loh, saya tanya abang itu aliran apa? Menganut Kan udah aliran dibilang, apa? kan udah ada yang jawab tadi Unitarian. Unitarian, oke baik. Artinya Alkitab yang abang pakai itu bukan Alkitab PLAI. Apakah Alkitab terjemahan Dunia Baru? Intinya bukan terjemahan LI, Oke. terjemahan Oke, sekarang ini. Oke, tolong jelaskan Yohanes 1 ayat 1 dari kitab abang. Silakan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dari kitab abang, tolong dijelaskan. Saya ini sekarang lagi di pabrik lembur abangku. Oke, saya tanya, apakah firman itu adalah suatu Allah? Gimana? Apakah dalam Alkitab abang, diksi yang dikatakan dari Yohanes 1 ayat 1 itu, firman itu adalah suatu Allah? Bukan, berarti firman itu adalah Allah. Bukan juga. Terus apa? Ya firman itu firman. Enggak.
Firman itu ya perkataan, maksud abang tinanya nih apa? Firman itu adalah sebuah perkataan yang harus disampaikan. Artinya bukan firman menjadi daging, bukan gitu. Artinya perkataan yang harus disampaikan. Apakah ada diksi seperti itu, Bang? Di Yohanes 1 ayat 1 itu kan dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini kan dalam LAI. Nah, dalam kitab Abang itu seperti apa? Ya, firman itu sebuah perkataan yang harus disampaikan, kebenaran yang Itu harus kan tafsiran. disampaikan. Yang saya tanya teksnya yang tertulis itu seperti apa dalam Alkitab Bang Gultom ini gitu loh, Bang. Aku nggak bisa buka kitab, Bang. Aku lagi di pabrik nih, lembur. Kalau aku bisa on cam aku nih, kutunjukin nih kalau aku lagi lembur. Oke. Ini masalahnya kenapa saya tanya posisi iman abang itu apa? Kalau misalnya abang saksi Yehova, saya tahu teksnya itu di Yohanes 1 ayat 1 itu berkata seperti apa? Firman itu adalah suatu Allah. Kalau Anda saksi Yehova, gitu loh. Makanya saya perlu tahu Anda itu posisi imannya apa. Tapi Anda nggak mau jawab, kasih jawaban yang ngambang dari tadi. Intinya saya bukan penganut Tritunggal, Bang. Jangan maksa. Kalau abang nanya seperti itu, abang nanya gereja saya juga. Intinya jadinya. Iya, kalau gitu sulit, Bang. Saya juga bingung. Apa yang mau dibahas? Saya nggak tahu. Kalau saya nggak ada yang mau saya bahas sama abang. Aku tadi naik. Karena tadi lawan saya yang tadi malam dia lagi naik juga. Pasien saya yang tadi. Itu makanya aku naik. Kalau untuk abang sama muslim-muslim yang lain, apa yang mau kuperdebatkan? Nggak ada. Bang, Bahwa jadi gini, kita Bang, ya hampir satu pemikiran kok kita. Hampir. Ya, izin Akhi David sama Pak Gultom sedikit ya, dan guru-guruku semuanya. Kebetulan saya waktunya kegiatan, tapi sedikit ya sebelum saya jauh dulu dari perangkat. Tapi di sini banyak moderator saya, ada Pak Anggur ya, bahkan Akhi Rehan gitu. Sebelum saya ada kegiatan, ada beberapa saudara kita di YouTube-nya Bang Zuma, karena ini di live-kan di YouTube-nya Bang Zuma. Sebelum saya jauh dari perangkat, saya izin membacakan ayat suci Al-Quran sebentar ya. Dan di bawah ada Pak Desma. Pak Desma jangan lupa ya nanti DM saya Pak Desma. Ada milik untuk Pak Desma dari hamba Allah ya. Nanti DM saya di bawah Pak Desma pasti ada ya. Saya minta nomor WA antum nanti. Sedikit ya, guru-guru mungkin gak lama lah. Biar Komal agak adem juga ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullah آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم
قول الحق الذي فيه يمترون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Dan untuk saudaraku semuanya ya yang ingin sedikit berbagi, saya harapkan ke saudara kita Akhi David ya. Beliau mualaf baru kemarin dan beliau berhak untuk menerima zakat dari kita umat muslim. Kalau ada rezeki lebih ya, meskipun mungkin nominalnya tidak seberapa, mungkin 1 mawar atau 1 kopi gitu kan, tetapi ketika memang kita ikhlas tulus memberinya, insya Allah itu menjadi besar nilainya di hadapan Allah ya. Jadi jangan memaksakan yang ada, silahkan kasih ke saudara kita yang baru mualaf ya, karena memang beliau juga saya tahu gitu, beliau dalam segi ekonomi sangat membutuhkan dan mungkin bisa dibilang kekurangan begitu ya. Mungkin seperti itu ikhwan fillah ya semuanya. Barokallah, terima kasih saudaraku. Nanti Pak Gultom bisa berbincang-bincang dengan guru-guru saya di sini. Saya izin ada kegiatan dulu dan dilanjut untuk semuanya ya. Terima kasih saudaraku ya yang di bawah yang sudah berbagi dan bantu tap-tap layar. Semoga kebaikan antum dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah kakandaku, Kanda Alan. Masya Allah, jazakallah khair. Semoga kebaikan antum semua dibalas oleh Allah ya. Jadi Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu, dan yakin harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Barakallah kakandaku, jazakumullah ahsanal jaza. Lanjut Mimichan atau Kanda Anggur Asam semuanya akhirahan. Dan untuk Pak Gultom ya, mudah-mudahan Pak Gultom, saya selalu mendoakan antum Kristen-Kristen baik, mudah-mudahan antum bisa menerima hidayah itu ya, karena ini mungkin Pak Gultom bisa tanya-tanya lah ke Akhi David gimana bisa menggapai hidayah itu sehingga bisa bersahadat seperti itu ya. Saya lanjut dulu ikhwan fillah, guru-guruku semuanya ya. Lanjut saudaraku, Pak Gultom silahkan ya, lanjut. Oke, izin ini Bang, lakukan lagi kerja ini. Izin dulu turun ya Bang ya. Soalnya nih ada yang harus dikerjakan pula ini Bang. Bukan berarti tergoyang, tergoncang iman, bukan. Aku lagi kerja ini. Izin Bang ya semua Bang, abang-abangku. Mana Bang Gultom? Bang Gultom takut kayak Bang David ya. Takut kayak Bang David. Ayo silakan yang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen bisa ini ya, multi request. Kedengaran gak sih suaraku? Halo. Dengar bagus. Pipi, Ada, Pipit ada, mana Pipi? Ada Bang Raihan, ada. Kenapa dia jadi berhala dia? Aduh, baru aja berapa menit sama Bang Gultom sudah KO. Pi, bangun Pi. Kasihan loh Bang Gultom ini sampai dia lembur, dia mau. Pipi nggak ada, Pipi. Udah nggak ada, udah lari. Oh, Masya Allah. Ini nggak ada Kristen lagi ya di bawahnya namanya? Nggak ada. Coba di share. Bang David udah sampai mana hafalannya Bang David belajarnya? Bang David. Ya Bunda. Udah sampai mana belajarnya Bang David? Rencananya subuh ini saya baru mau ke masjid Bunda. Soalnya siapin mental dulu, rada malu, rada takut juga sih. Sunatnya udah. Kenapa Bunda? Sunatnya udah. Belum Bunda. Katanya boleh ditunda. Boleh kan? Kalau bisa sih supaya lebih menyempurnakan lagi ibadahnya, sunatnya didahulukan. Kalau misalkan ada kendala dalam biaya, nanti kita bisa rembukan begitu loh Bang ini David.
Kalau nggak salah sunat itu berapa ya Bu yang laser itu ya? Gak jauh dari perangkat, Bunda Mican. Kemarin itu kalau nggak salah itu sekitar 3 juta ya kalau nggak salah ya. Yang pakai laser itu dari mualaf-mualaf yang udah. Insya Allah nanti kita coba diskusikan untuk ini, untuk apa sunat didahulukan seperti itu. Supaya lebih sempurna ibadahnya. Tapi untuk apa pembelajaran silakan aja, nggak apa-apa, ikuti dulu jadi menjadi imam ya. Kalau jadi imam itu kita nggak usah ini cuman niatnya aja nanti pakai bahasa Indonesia, umpamanya niat saya melakukan sholat zuhur 4 rakaat fardu karena Allah atau wajib karena Allah. Nanti tinggal ikutin aja gerakan imam dan dengarkan begitu. Oh, sunat laser 2 juta ya. Oke, nanti enggak, kemarin ada siapa mualaf yang Pak Gowidmi itu yang Pak Gowidmi, Bang Zulfikar itu tahu kemarin, karena Bang Zulfikar pun belum lama ya disunatnya. Nanti kita coba diskusikan rembukan untuk apa namanya, untuk sunatnya Bang David ini. Kita insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya. Tapi pertanyaannya, sudah siap belum Bang David untuk di khitan melakukan perjanjian kekal ya, mengikuti perjanjian kekal itu sudah siap atau belum? Jangan takut lah. Ya demi apa? Demi Wajibnya ya. Ya nggak masalah sih. Karena Judaism juga sama sih, pada saat umpamanya kita mau convert ke Judaism sama, harus melakukan brit milah, harus sunat dulu. Nah, karena itu adalah perintah begitu, supaya ibadah kita lebih afdol lagi, ya kan, supaya lebih sempurna lagi keislamannya, lebih baik sunat itu didahulukan. Tapi sambil nunggu nih, ya kan, sambil nunggu seperti itu silakan belajar aja dulu, sambil ikuti ya yang terutama sholat. Nah, kalau sholat lebih baik menjadi imam dulu, menjadi makmum dulu di masjid. Iya Bunda. Jadi kalau Bang David kapanpun untuk di khitan udah siap ya? Ya saya harus siap sih. Ya, dan itu kalau misalkan ini juga menjadi kewajiban kita semua untuk mensupport Bang David ya, untuk segera di khitan. Segera dilakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Nggak sakit abangku, katanya kayak digigit semut, tapi gigit semut sesarang ya. Bunda Mican, ada yang bilang nggak sakit kok digigit harimau katanya. Enggak, Kak, digigit semut, tapi digigit semutnya bukan 1 ekor, semut 1 sarang. Enggak lah. Ya, kalau misalkan sakit nggak mungkin nih anak-anak muslim yang masih kecil-kecil di bawah 5 tahun udah berani disunat. Bang Desma foto profilnya sudah menggunakan baju koko. Nih alhamdulillah Bang Desma juga seorang mu'alaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Desma nih alhamdulillah ada saudara kita yang kemarin bersahadat ya. Kemarin kita kalau debat keras ya. Tapi alhamdulillah beliau sudah menjemput hidayah Allah sehingga hari ini dari kemarin dia sudah bersahadat. Ya alhamdulillah, berarti saudara saya bertambah lagi 1 ini. Iya Bang David, salam kenal, salam untuk keluarga Bang David. Bang David disapa Bang Desma, Masya Allah, saya lagi di luar jadi enggak. Aduh, nggak kelihatan lagi tuh Bang David itu di mute atau nggak di mute ya? Enggak. Nggak kelihatan dari sini, kalang mualaf cerdas soalnya. Enggak di mute. Oke.
Itu loh Bunda Mican, makanya kan aku ini kalau yang lama dakwah itu kan aku selalu ngasih contoh. Kayak Nabi Muhammad SAW, Nabi kita kan berdakwah selama 23 tahun ya tentang dakwah itu, tentang tauhid. Nah, diantaranya aku kasih contoh tuh yang paling fenomenal, Abu Jahal sama Umar bin Khattab tuh, Bunda Mican. Yang kita tahu mereka berdua kan aktif ya dalam memerangi dakwah Nabi Muhammad itu. Iya. Menghalang-halangi gitu. Jadi Keras menghalangi ya. iya keras, yang paling keras tuh itu dua orang itu. Tapi alhamdulillah Bunda Mican, Allah ngasih hidayah kepada Umar dan satu lagi nggak tahu sekarang kemana. Yang si Abu Jahal itu nggak tahu kemana sekarang. Iya. Gitu. Jadi aku ingatnya karena itu, oh ya ya berarti emang Allah itu memberikan hidayah siapapun yang dia kendaki gitu. Kayak Ada kan istrinya namanya Ummu Jamilah juga ya. Bahkan aku dengar-dengar katanya keluarga Khalid bin Walid juga sebelumnya memerangi Islam juga. Iya, itulah masa perjalanan Rasulullah itu, di mana orang-orang yang dulu membenci beliau juga menjadi para sahabat ya. Ya ampun, cepat aja tuh Bang. Para sahabat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti Ukasya juga dulu kan termasuk orang-orang yang membenci Rasulullah pada saat perang Uhud apa perang Badar itu ya. Iya, makanya aku jadi ingat ini kalau Bang David terus Bang Desma masuk Islam, lokasi dayahnya emang dicari gitu loh. Kayak Umar bin Khattab kan juga mencari kan dulunya itu waktu siapa? Adanya itu ya yang mualaf itu sama suaminya. Akhirnya dia mikir, taha ini gak mungkin nih perkataan manusia katanya kan. Akhirnya dicari lah itu. Tapi para sahabat waktu itu pas Umar mau masuk Islam ketar-ketir gitu. Soalnya tahu sendiri kan gimana Umar bin Khattab itu keras ya memerangi Islam itu dulunya. Cuman alhamdulillah mereka dikasih hidayah oleh Allah. Jadi aku jadi inget ini, setiap ada orang mualaf yang memerangi Islam itu dulunya debatnya keras tuh, aku ingetnya Umar bin Khattab memimicat. Aku ingatnya ke Umar bin Khattab itu keras. Dia yang memerangi gitu ya, tegas gitu kan. Tapi jadi paling membela Rasulullah. Iya, aku jadi ingat gitu kalau dengar kisah-kisah mualaf itu. Yang dulunya memerangi kita ya, debat maki-maki gitu. Ya aku jadi ingat kisahnya aja. Iyalah Rex, aku juga leras katanya. Khalid bin Walid nggak terlalu memerangi Islam deh, so aku. Maksudnya dia juga tapi nggak kayak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Abu Jahal itu. Umar paling keras itu. Iya, Umar paling keras tapi. Bang Rehan tuh ada Desi tuh diterima dulu coba. Halo, selamat malam Desi. Desi. 1 2 3. Tidak ada suara. Silakan teman-teman yang mau diskusi boleh naik. Kasihan Abu Jahal. Emang Bang Ray. Bang Ray tadi yang mau dibahas itu apa Bang Ray? Aduh, aku juga jadi lupa kan. Ini Bun, ulangan ini dia, aku ada ayatnya. Ulangan 13:7. Ulangin ya. Ulangan. Ulangin. Iya. 13:7. Ulangan 13:7. Iya, aku lupa. Ternyata ada di postingan aku itu yang paling bawah. Aku cari di luar ini. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat padamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena dia telah berikhtiar menyesatkan engkau pada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ya, ini tentang penyembahan terhadap berhala.
yang menyembah terhadap selain daripada Allah, maka diperintahkan untuk dibunuh, bahkan dirajam begitu loh. Itu maupun ada ayat itu tapi nggak mempraktekkan mereka, malah mereka nyembah siapa gitu Bun. Iya. Cuman beda penyebarannya aja sih, yang satu perdagangan, yang satu lagi ya begitu. Kadang-kadang lucu gini ya sama Otan. Dia cerita, kami tidak percaya kepada Allahnya sesembahnya umat Islam. Kami percaya kepada Allah bangsa Israel. Tuhan Allah bangsa Israel. Katanya, Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Tuh yang bantu Bang David. Ya. Bang Gali ya, Bang Gali, terima kasih Bang Gali sudah support Bang David. Nah jadi kadang-kadang suka ininya kayak begini, herannya mereka teriak-teriak, kami ini tidak percaya dengan Allah SWT. Yang kami percayai adalah Allah bangsa Israel. Sekarang pertanyaannya, Tuhan Allah bangsa Israel itu siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang rabi-rabi Yahudi sudah menyatakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang oleh umat Islam disembah. Nah ini Otan yang tidak ada urusannya, yang bukan penyembah Allah bangsa Israel. Mereka bukan bangsa Israel seperti itu. Mereka bukan bangsa Israel, tetapi mereka justru sibuk sendiri. Pada saat orang-orang Israel, rabi-rabi Yahudi menyatakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh umat Islam, mereka yang mengakuinya loh ya. Terus tiba-tiba Otan, kami tidak percaya dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Kami hanya percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Lagi ditanya, Tuhannya Bani Israel siapa? Yahweh. Orang-orang Bani Israel tidak pernah menyebut sesembahannya dengan sebutan Yahweh. Yahweh itu tadi adalah bahasa yang digunakan oleh Kristen Mesianik ya, orang-orang Mesianik ini adalah Kristen yang tinggal di Israel. Yang disembah siapa ya? Yesus. Bagi mereka Yahweh itu adalah Yesus. Bang David itu sudah dikasih gift sama Bang Gali. Ayo ucapkan terima kasih Bang David. Bang David. Apa dia jauh dari perangkat ya? Iya. Sorry. Ya, Bang Gali terima kasih banyak. Jauh dari perangkat Bang tadi? Iya, tadi saya ke toilet sebentar, sorry. Oke. Syukron Bang Gali. Ya elah, udah tasukron sekarang dia. Alhamdulillah ya teman-temannya. Ume yang merasakan bagaimana kalau debat dengan Bang David ini luar biasa kerasnya ya, luar biasa penentangannya keras. Tapi pada saat Allah sudah menyentuh hatinya dengan hidayah, alhamdulillah lulus sudah kekerasannya itu. Dan alhamdulillahnya ya Bang Desma juga termasuk ya kan. Alhamdulillahnya orang-orang ini menjemput hidayah yang Allah berikan itu, sehingga akhirnya dia ada dalam jalan yang terakhir ya, jalan yang terakhir melabuhkan cintanya yang terakhir di dalam iman Islam seperti itu. Karena kalau menurut pengakuan Bang David sendiri, ternyata sebetulnya ajaran kasih sayang ini ada